Karena kan kalau sekarang kan sulit ya, nggak ada motor, nggak ada sepeda, jadi mau kemana-mana itu kalau ada sepeda dua sulit ya. Ini sepedanya nih, suka nggak? Suka. Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa menebar asa. Ya teman-teman, seperti janji saya tempo hari ke Saipul bahwa saya pernah mengatakan ingin membelikan sepeda. Nah, hari ini kita berencana akan mengajak Saipul ke toko sepeda biar dia pilih nih, biar dia pilih sepeda apa yang dia suka. Mudah-mudahan kita menemukan sepeda yang disukai oleh Saipul. Nah, yuk langsung aja kita ke dalam. Kita suruh Saipulnya siap-siap, kita langsung berangkat. Yuk ikuti terus perjalanan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Ya. Aduh, nah kebetulan nih tumben ada Saipul nih. Ini kenapa nih keringat-keringat? Habis ngejar layangan. Habis ngejar layangan. Terus? Emang kenapa layangan dikejar-kejar? Biasa. Hah? Olahraga ngejar layangan. Oh, olahraga. Emang ada ini lagi naik layangnya? Iyalah lagi aduan. Oh, lagi aduan. Jadi tiap hari Saipul main layangan? Enggak, setiap hari. Tiap hari. Kalau Asukinya kan tuh kan suka begadang tuh. Kalau Saipul? Enggak. Paling pulang jam 10. Jam 10. Terus tidur jam? Tidur jam 10 langsung tidur. Jam 10 langsung tidur. Bangun pagi. Jam berapa? 7. Jam 7. Nggak sholat subuh dong? Enggak. Kenapa enggak? Polos amat. Kenapa enggak sholat subuh? Sama aja nih gue yang sholat. Siapa? Nih. Suki? Iya. Oh, enggak sholat juga? Sama. Sama? Nggak ditegur? Biarin sih. Biarin. Nanti harus sholat ya. Bangun subuh. Ya, harus bangun subuh. Nggak boleh nggak sholat. Harus dibiasakan mulai sejak dini. Ya, kalau udah tua, sudah susah itu untuk sholatnya. Jadi kalau mau sholat itu dibiasakan sejak kecil. Nah sekarang Saipul umurnya berapa sekarang? Di tahun 16. Hah? 15, ya kan 15 ya? Iya, 15. Saipul itu lahir kan tahun 2010 ya? Kalau 2010 berapa tahun itu? Ya, ukurannya 16 tahun. 15 tahun. 15 tahun umur Saipul. Kalau ulang tahunnya tahu nggak tanggal berapa? Bulan berapa? Enggak diulang tahun. Enggak usah lah. Oh, nggak usah. Nggak mau ulang tahunnya? Enggak. Oh ya udah. Ini ada kabar baik untuk Saipul ini. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak kabar baiknya apa? Enggak tahu lah. Nggak tahu. Mau tahu nggak? Mau kok. Mau tahu nggak kabar baiknya? Ketahu. Mau tahu nggak? Mau lah. Mau. Hari ini kita ke toko sepeda. Senang ya? Kita ke toko sepeda, kita beli sepeda baru. Mau nggak? Mau? Mau. Nah, sekarang Saipul siap-siap mandi, kita pergi ke toko sepeda. Ya. Oke? Oke, yuk siap sana. Ya, Pak Marzuki izin, jadi saya mau bawa Saipul mau beli sepeda dulu. Karena kan lebih cepat sepedanya ada sama dia kan lebih bagus ya, biar dia lebih semangat juga. Biar sepeda bisa dipakai bareng-bareng juga sama si Suki gitu. Karena kan kalau sekarang kan sulit ya, nggak ada motor, nggak ada sepeda, jadi mau kemana-mana itu Kalau ada sepeda dua sulit ya.
mohon maaf Pak ya, mau dipotong omongannya nih. Kenapa Ada Pak? tetangga mau jual sepeda. Oh sebentar, pakai mic dulu, nggak kurang jelas. Ya ini mau omongan dipotong ya maaf aja ya. Iya. Ada tetangga jual sepeda. Ya lumayan masih bagus sepedanya. Nggak tahu harganya mah. Tahu berapa gitu. Oh. Di mana sepedanya? Di sana di Kaloran. Di Kaloran? Iya. Oh. Di Kaloran. Bapak udah melihat kondisi? Udah kondisi sepedanya? lihat, iya. Tinggi apa sepeda ini? Tinggi, besar, ukuran 26. Oh, sepeda. Iya. Kalau ya, karena kan saya kan nggak tahu nih Pak. Jadi ini Iya. jujur aja nih kita mau ajak si Saiful sekarang. Iya. Tapi kalau memang menurut Bapak ada, ya sudah. Kita Iya. nggak perlu repot-repot nyari Iya. sepeda lagi. Berarti ini second berarti Pak ya? Iya, second. Tapi bagus ya? Bagus, Nah Pak. iya. Tapi kalau menurut Bapak itu bagus dan layak pakai, masih kuat, nggak ada yang karatan, nggak apa-apa. Iya, Boleh. masih bagus. Masih bagus ya? Terjamin itu mah. Dijamin. Masih kuat. Oh yaudah, kira-kira bisa nggak diambil hari ini? Ya bisa. Bisa? Bisa. Ayo dah. Siapa yang mau ngambil? Bapak? Ya saya yang ngambil. Ayo dah. Oh yaudah gini, sembari Bapak Marzuki menjemput sepeda, nggak jauh kan Pak ya? Nggak jauh kan tempatnya ya? Enggak. Oke. Sembari Pak Marzuki jemput sepeda, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Saiful tentang sekolah, tentang rencana sekolahnya ini. Yaudah Pak, biar cepat Iya. ini, kan hari sudah sore. Ya. Pol, jadi kita nggak jadi ke tokonya. Ya, kita nggak jadi ke toko karena kata Bapak ada sepeda tetangga. Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, Saiful, ini kan sebentar lagi PPDB. Sebentar lagi pendaftaran masuk sekolah SMP. Iya. Saiful sudah bulat kan tekadnya mau sekolah ya? Benar. Sekolah SMP. SMP mana? SMP 6. SMP 6 itu yang di sana ya? Yang Iya. tatakan itu ya? Ini Saiful ini sudah nganggur selama 1 tahun. Jadi tahun kedua. Tahun ini akan kita daftarkan Saiful kembali masuk. Dan memang untuk usia dia sudah agak telat, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, nggak terlalu jauh juga telatnya. Mungkin Bapak sebentar lagi datang nih, ya. Ini kan sepeda mau dijemput Bapak. Nah nanti Saiful harus semangat sekolahnya, ya, harus belajar. Suka belajar nggak kalau waktu SD? Jarang. Hah? Jarang. Kok jarang? Nah nanti beda, kalau SMP sudah harus belajar. Ya, harus belajar kalau SMP. Nggak boleh nggak belajar. Kalau Saiful nggak belajar, nanti ketinggalan sama teman-temannya. Karena teman-temannya itu kan ini pada belajar semua, pintar-pintar. Iya. Nah, Saiful kalau nggak belajar, ketinggalan. Ya, bisa tinggal kelas kalau nggak belajar. Jadi harus rajin-rajin belajar ya. Iya. Karena kan sekolah ini sepeda udah dibeliin. Nanti tasnya juga, sepatu, baju, udah dilengkapi semuanya. Jadi Saiful tinggal sekolah aja. Ya. Iya. Oke. Nah, itu sepertinya Bapak Marzuki sudah datang. Ya Pak, dorong Pak. Bagus Pak sepedanya nih. Iya, lumayan. Masih nggak ada yang karatan, masih kokoh. Nggak ada. Kokoh kan? Ya. Itu bagus. Bagus Pak. Ban belakang depan juga. Iya, ini bannya juga masih Iya. masih banyak raginya, nggak ada yang ini, nggak gundul gitu loh. Bagus. Nah, ini kalau dicuci nih lebih mengkilat lagi, lebih bagus lagi. Nah ini sebenarnya kekurangannya nih joknya aja nih yang udah ditambal ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pakein sarungnya juga bagus kok. Iya. Ada sarung joknya, bagus. Yaudah, mana si Saiful? Bol. Pol. Ini sepedanya nih. Suka nggak? Suka. Suka. Bagus ya? Bagus, coba. Nah, sekarang kamu naikin. Bawa.
Gimana, enak nggak? Enak. Enak ya? Enak. Nah, nanti nggak boleh ngebut-ngebut. Ya. Enak ya? Nggak boleh ngebut nanti ya. Dirawat sepedanya, dirawat, jangan sampai rusak. Iya. Ya? Oke. Yaudah, kalau udah ada sepeda ini, nanti semangat sekolahnya ya. Oke? Oke. Tadi udah langsung dibayar, Pak ya? Udah. Udah, alhamdulillah ya. Tapi saya senang tuh Saipul suka. Iya, Katanya suka dia. Iya. Udah langsung dibawa ya. Iya langsung. Langsung dibawa sama dia. Dibawa. Nah, ya. Nah, nanti Pak sebentar lagi mau masuk sekolah. Iya. Ya. Mau masuk sekolah, Iya. nanti saya yang bantu pendaftarannya. Iya. Karena itu pendaftaran online nanti saya bantu pendaftarannya. Iya. Nah, mulai sekarang ini Bapak usahakan melatih kedisiplinan Saipul, Pak. Iya. Ya, jangan biarkan Saipul begadang, tidur malam, bangun siang. Nah, mulai sekarang Bapak sudah harus melatih. Karena kalau sudah sekolah itu sudah harus disiplin. Iya. Ya, harus bangun pagi, kemudian pulang sekolah, belajar, mengerjakan tugas, Iya. terus tidurnya juga jangan begadang, harus cepat gitu. Nanti Bapak latih nanti kedisiplinan. Iya, sih. waktu di SD juga bangun pagi dia. Jadi belum pernah males itu, sekolah terus. Kalau sekolah terus ya? Iya, jadi setahun naik gitu. Itu di rapotnya kata-katanya tuh anak yang baik ya. Itu ada rapotnya. Nah, yang baik ya. Iya. Oke. Jadi setahun naik. Ya, alhamdulillah ya. Hanya disuruh Pol ngepel, Pol nyapu. Jadi diperintah guru pun disuruh pun mau aja. Kadang-kadang bajunya basah itu, bekas ngepel itu. Sampai pulang ke sepatunya dicopot, dicangkik. Kenapa? Basah itu bekas ngepel. Bekas Kenapa ngepel? ya bajunya basah? Habis ngepel aja. Sama ibu guru jadi suruh aja. Ya udah nggak apa-apa. Oh, sampai basah-basahan berarti orangnya anaknya rajin sebenarnya, Pak Iya. ya. Nah, kalau di rumah Pak Saipul ini kan ya masing-masing anak itu beda-beda tipe ya. Iya. Beda-beda tipe. Suki kalau yang saya lihat selama ini dia tipenya itu agak keras lah tipenya gitu ya. Nah, kalau Saipul gimana, Pak? Kalau si Saipul mah enggak sih Pak. Dia omongin orang tua kan ini enggak kayak kakaknya. Kalau Saipul mah enggak, orang tua Pol nurut dia. Jadi udah lulus aja ini aja itu ya, main sampai jam 12 gitu. Waktu sekolah mah enggak itu Pak. Tapi kadang-kadang pulang jam 12 dia tetap bangun pagi. Tetap bangun pagi? Pagi. Meskipun pulang jam 12? Kadang-kadang ngebantuin cuci piring, kadang-kadang ngepel lantai gitu. Tetap. Kalau kakaknya ya gitu sih, mudah-mudahan lah udah dikasih nasihat usaha mah, ya, kasih usaha. Iya. Saya yakin sih Suki bisa berubah gitu kan. Iya. Tapi tetap Bapak nasihatin, Iya. ya, tetap Bapak pantau gitu. Kalau kata saya, kamu sholat subuh, persyaratan ini untuk ini untuk ini kan, itu. Tempat biasa wudhunya niatnya ini ya kan nanya Pak Ustadz menanya di waktu sekolah agama itu niat tempat bagaimana ini Pol saya ajarin sama Bapak, cuman ya niatnya sama cuman lain rekaat gitu. Nah, kalau untuk tidurnya Pak masih jam berapa Pak biasanya tidurnya? Ya kadang-kadang jam 11 jam 10 gitu. Jam 10 jam 11 ya. Iya. Nah, nanti semalam jam tengah 11. jam 11. Nah, nanti Iya, Bapak berhubung usahakan ya hujan. Gitu. usahakan tidurnya cepat Pak ya. Jangan sampai lama tidurnya, karena kalau udah sekolah itu harus bangun pagi dan Iya. tidak boleh telat sekolah. Ya. Cuman sekarang makan nggak sekolah ya lulus SD doang. Cuman ya agak telat bangunnya. Kalau sekolah mah pagi terus. Pagi-pagi ya. Nah, jadi gini Pak, ada penonton Detik Asa yang menyarankan Saipul ini masuk pesantren aja katanya. Gimana menurut Bapak? Pesantren. Bapak, artinya kalau di pondok kan si Saipulnya nginap, tidak di rumah. Iya. Nah, gimana menurut Bapak? Ya cuman saya gini Pak ya, cuman ya saya bukan yang nggak boleh ya.
saya biasa sama teman-temannya ya. Kalau di sini makan di rumah sendiri makan tetap sekolah Pak ya. Kalau sekolah kan malam kan ngaji gitu ya. Kalau di mondok-mondok belum tentu itu ya, belum tentu maunya gitu. Nah, iya. Ya ukuran ya kata saya mondok sama ngaji di sini kan ya intinya sama Pak ya. Sama aja mengaji. Ya itu kan usulan orang. Tapi itu kan haknya Bapak ya. Iya. Haknya si Saiful. Kalau nggak mau ya nggak ada masalah. Itu kan usulan gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Nah dalam hal ini Bapak nggak bersedia ya untuk di pondok. Karena menurut saya ya kalau yang saya baca Bapak tuh nggak rela untuk berpisah dengan anak kayaknya. Iya, ya kan? Takut apa-apa gitu ya. Orangnya kan masih takut sama orang itu, teman-temannya gitu. Ya, yang pertama nih kondisi fisik dia berbeda dengan orang lain. Nah, takut dibully. Iya. Ya kadang-kadang kan namanya anak-anak ya, bisa aja terjadi diledekin. Ada yang nakal, ada yang enggak gitu ya. Iya. Gitu. Takut diledekin. Nah, cukup aja di sini aja lah ya. Kalau di sini orang-orang udah tahu dia gitu kan, jadi nggak ada lagi ngeledek-ledek si bolepotan tuh udah nggak ada lagi. Nih, jadi Bapak Marzuki ya kurang berkenan untuk anaknya di pesantren karena masih ingin bersama anak-anak. Karena kalau pesantren kan belum tentu bisa pulang setiap minggu, setiap bulan, ya. Iya. Nah, jadi Bapak berpisahnya tuh lama sama anak. Jadi kemungkinan bapaknya juga akan kangen sama si Saiful kalau pesantren. Gitu. Ya cukup di sini aja ya. Di sini aja ya masuk ngaji biar ngaji ya. Jadi dimasukin SMP negeri aja Pak ya. Iya. Cuman ya Saiful sama mamanya tuh ya sayang. Oh Saiful sayang ya sama mamanya. Iya. Kalau nggak ada Saiful saya rasanya ada yang kurang ya. Iya. Ada yang kurang di rumah ini, nggak ada anak ya. Iya. Anak bungsu, anak yang terakhir gitu ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa Pak, nanti kita masukin SMP negeri aja. Ya sudah, inilah kan untuk ke sekolah kan meskipun agak jauh, nggak jalan kaki lagi, udah ada sepeda. Ada sepeda. Ya. Salah. Ya mudah-mudahan si Saifulnya nanti bisa betah di sekolahnya dan harus betah, bukan bisa harus betah dan harus dimotivasi terus untuk bisa belajar ya Pak ya. Saiful ini kan sudah cukup lama Pak nganggurnya ya. Iya. Karena dia sudah nganggur, tentunya dia ikut arus teman-teman main-main ya, kebiasaan-kebiasaan buruknya itu pasti ada ya. Kadang-kadang main-main nggak tahu waktu. Nah itu nanti karena ini sudah mau sekolah, Bapak dinasehatin ya, dimulai sejak sekarang dinasehatin untuk harus berdisiplin ya, karena yang sekarang ini dia tuh mainnya kebablasan saya lihat ya, cukup kebablasan lah ke sana kemari gitu kan. Nah nanti kalau sudah sekolah tentu itu ada batasnya untuk main-mainnya gitu ya. Oh ya, satu lagi nanti kalau Saiful sudah sekolah, karena kita kan nggak tahu nih Pak teman-temannya ini dari berbagai suku, ini kan sudah campur Pak orangnya nanti. Ya kalau mungkin kalau SD lingkungan sini ya, tapi kalau SMP itu sudah nyampur orang-orang dari lingkungan-lingkungan lain dan tidak semuanya mengenal Saiful. Nah karena fisik Saiful ini berbeda ya, yang kita khawatirkan Pak ya, namanya anak-anak, takutnya Saiful itu diledek di sekolahnya gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, tetapi saran saya ke Bapak nanti ketika Saiful pulang sekolah, Bapak digali, ditanya apa kegiatannya di sekolah, ngapain aja, siapa teman-temannya, dan bagaimana sikap teman-teman menerima dia, melihat fisik dia yang berbeda dengan yang lain ya. Nah itu kenapa harus begitu, karena kita harus tahu Pak, takutnya dia tertekan di sekolah. Ya takut tertekan di sekolah. Jadi itu tugas Bapak nanti mau mantau. Ya, oke, mudah-mudahan ya. Iya, kalau di sekolahan tuh cari temen tuh
cepat dia mah. Oh, cepat ya? Langsung kenal. Langsung kenal. Iya. Oh, jadi Enggak, cepat ya, iya. ini ya, sosialisasinya bagus ya. Tapi kalau di SMP gurunya kan bener-bener itu apa namanya ketat itu Ketat, Pak. betul. Ada orang anu je langsung itu. Memang udah di SMP jam 7 itu udah ada di sekolahan itu. Betul. Mulai ngajar tengah 8. Setengah 8 ya. Iya, kalau kesiangan sedikit itu udah itu. Kena hukum. Ketat. Baik teman-teman, mohon support dan dukungannya untuk Saiful yang akan menempuh pendidikan sekolah menengah pertama. Dan insya Allah di tahun ajaran baru ini akan kita daftarkan ke sekolah. Semoga Saiful sukses, lulus dengan predikat baik di SMP, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan ke sekolah tingkat atas, yaitu SMA. Ya, baik teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.